Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi hari ini kita masuk di materi baru. Jadi karena materi baru, awal semester baru, mestinya dong pakai semangat baru. Nah, kita masuk di konsep aturan pencacahan. Tapi sebelum itu kakak mau kasih motivasi pagi dulu bahwa belajar itu adalah hal yang paling membosankan, paling melelahkan. Tetapi akan lebih lelah jika nanti saat ini kamu itu nggak belajar. Oke, masuk ke materi. Kira-kira ini gambar apa? Gambar baju. Siapa nih kalau misal mau keluar jalan pusing mau pakai baju apa ya, ya kan? Nah, karena ada baju, kita misalkan ini adalah baju pertama, ini baju kedua, ini baju ketiga. Kalau ada baju pasti ada lagi pasangannya, yaitu rok, ya kan? Kita misalkan ini adalah rok A, rok B, rok C, dan rok D. Kemungkinan yang bisa terjadi, bisa saja kamu pakai baju satu dan pakai rok A, atau baju satu pakai rok D. Dan seterusnya, bisa ini pasangannya ini, bisa ini. Ini kemungkinan yang bisa terjadi, ya kan? Bisa juga pakai baju dua, bisa pakai baju tiga, rok B atau rok C atau rok D atau rok A. Ya, jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah ini. Ketika kamu pakai baju pertama bisa pakai rok A, baju pertama rok B, rok C sampai rok D. Berarti ada 4 kemungkinan kamu pakai baju pertama. Terus baju kedua, kamu juga punya 4 kemungkinan. Bisa pakai rok A, rok B, rok C atau rok D. Dan baju ketiga, kamu juga punya 4 kemungkinan. Bisa pakai rok A, pakai rok B, rok C atau rok D. Jadi jumlahnya ada berapa? Jadi jumlahnya ada 12 cara atau 12 kemungkinan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, tadi kan judulnya konsep aturan pencacahan. Aturan pencacahan itu apa sih? Ya enggak? Aturan pencacahan itu apa sih berdasarkan ilustrasi yang kakak kasih? Bisa tidak kalian membuat kesimpulan tentang aturan pencacahan? Jadi, aturan pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian tertentu. Jadi, cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan. Dari tadi kan kakak cerita mengenai bisa saja ada 4 kemungkinan, ini 4 kemungkinan, ini 3 kemungkinan. Berarti ada 12 cara atau 12 kemungkinan. Oke? Nah, kira-kira ini gambar apa? Pasti tahu semua ya. Dari anak TK sampai kakek nenek tahu ini. Ini koin 1000-an. Ini gambar dadu ya. Siapa yang selalu atau yang suka main monopoli, main ular tangga, nih pasti kenal yang namanya dadu, ya kan? Nah, kalau koin itu punya 2 sisi, yaitu ada angka, ada gambar, ya kan? Nah, kalau misal kakak buat sebuah pertanyaan, ketika sebuah koin dilempar, kemungkinan hasil yang muncul kira-kira apa? Ya jelas ya, kemungkinannya ada 2, ya. Bisa saja angka, bisa saja gambar, ya. Jadi ruang sampelnya itu adalah angka dan gambar. Cuman 2 nih. Kalau kita lempar koin enggak mungkin yang muncul itu langsung sisi dari dadu, ya kan? Kalau yang kita lempar adalah koin. Jadi bisa saja angka, bisa saja gambar. Jadi
Yang ini kita sebut dengan ruang sampel, yang angka dan gambar ini kita sebut dengan titik sampel. Jadi banyaknya kemungkinan, biasanya itu dari kemarin kalau berbicara masalah banyak kita simbolkan dengan N ya, berarti NS sama dengan 2 karena kemungkinannya ada 2. Nah, pindah nih ke sini ke dadu. Kalau misal kita buat pertanyaan, sebuah dadu dilemparkan ke atas. Tuliskan kemungkinan hasil yang muncul. Dadu ini kan punya 6 sisi, ya kan? Tiap sisinya itu memiliki angka yang berbeda. Jadi, ruang sampel dari dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi, banyaknya kemungkinan yang terjadi ketika dadu dilempar adalah 6, ya kan? Nggak mungkin dong lempar dadu yang muncul uang koin. Ajaib kali ya. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Aturan perkalian. Misal nih, teman kamu lagi sakit. Ya, dia nginap di rumah sakit. Ya, pasti dong sakit di rumah sakit, masa di restoran. Nah, kamu mau pergi ini besok temanmu yang lagi sakit di rumah sakit. Ya, di sini posisi kamu sementara A, rumah sakit itu C. Tiba-tiba ketika kamu ngabarin di grup, siapa yang mau ke rumah sakit gitu, barengan. Nah, tiba-tiba nih si B muncul. Jemput dong. Sebelum ke rumah sakit, mampir dulu ke rumahku, jemput. Jadi si A ini jemput dulu si B. Jadi si A lewat Google Map masukkan alamat rumahnya si B, ya kan? Jadi ternyata di Google dapat 2 rute. Ya, dapat 2 rute untuk menuju rumah si B. 2 rute. Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi untuk ke rumahnya si B. Bisa saja lewat rute pertama, lewat rute yang kedua. Nah, dari rumahnya si B untuk ke rumah sakit, masukkan lagi ke Google Map arah untuk ke rumah sakit. Ternyata Google mendapatkan 3 rute. Ada rute pertama, rute kedua, rute ketiga. Jadi kemungkinannya itu ada 3 jalur. Bisa saja yang pertama dekat, tapi wah, dia macet banget, ya kan? Daripada capek karena macet, mending cari alternatif lain gitu. Alternatif kedua nih, tercepat kedua. Ada lagi yang menikah, makanya jalan ditutup. Jadi lewat rute yang ketiga. Nah, ngerti ya? Nah, sesampainya rumah sakit, tiba-tiba udah mau balik. Persediaan pasta gigi di rumah habis. Mampir dulu dong ke supermarket terdekat. Jadi dari rumah sakit, kamu mau cari jalan ke supermarket terdekat. Jadi setelah memasukkan ke Google Map, ada 2 alternatif jalan. Bisa saja kemungkinannya bisa pakai jalan yang pertama, bisa pakai jalan yang kedua. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari ilustrasi ini? Ya kan? Kalau misal kamu mendapatkan ilustrasi atau contoh yang saling berhubungan, ini kan saling berhubungan antara gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Ini tidak saling lepas atau saling berhubungan. Makanya untuk menyelesaikan kemungkinan yang terjadi ini sisa dikali. P dikali Q dikali S. Peristiwa pertama, peristiwa kedua, dan peristiwa ketiga kita kalikan semua. Jadinya 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Jadi aturannya itu kalau dia adalah perkalian, kita bisa kalikan semua kalau dia saling berhubungan, ya, atau tidak saling lepas. Jadi syaratnya ini saling berhubungan. Berarti kita bisa kalikan semua.
Masuk nih ke contoh aturan perkalian. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel kejadian. Jadi ada satu uang logam dan satu buah dadu dilempar bersamaan ke atas. Nah, kira-kira yang muncul bisa saja adalah gambar. Kalau dadunya itu kan pasti punya 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mustahil punya 7 sisi karena dadu itu punya 6 sisi. Terus berarti banyaknya kejadian itu kalau dadu 6. Sementara kalau uang itu, uang koin ya, pasti cuma 2 kemungkinan. Kalau bukan angka ya gambar, berarti banyaknya kemungkinan ada 2. Nah, cara untuk menyelesaikannya tinggal kita kalikan karena ini saling berhubungan karena dilempar bersamaan gitu. Bisa saja yang di dadu angka 1 uangnya adalah angka, bisa saja angka 1 pada dadu dan kalau pada koinnya itu gambar. Jadi sisa kita kalikan 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, nggak percaya? Nih, kita buat tabelnya. Untuk uang, angka dan gambar, untuk dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan yang terjadi pada angka adalah 6 kemungkinan dan pada gambar 6 kemungkinan. Oke? Jadi caranya A1, A2, A3, A4, G1 sampai G6. Nah, contoh aturan perkalian. Contoh kedua nih. Yang tadi ngerti kan? Pada saat diadakan pemilihan ketua kelas dan sekretaris kelas, ada 3 calon untuk ketua kelas dan 5 calon untuk sekretaris kelas. Banyaknya pasangan calon, ketua dan sekretaris yang mungkin adalah, jadi ada 3 calon, jadi diketahui NK-nya itu ada 3, sementara NS-nya itu ada 5. Ini kan saling berhubungan. Kalau terpilih ketua berarti bakalan ngikut terpilih juga satu sekretaris gitu. Jadi karena saling berhubungan berarti kita menggunakan aturan perkalian. Banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah NK dikali NS. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi sekali lagi syarat untuk menggunakan aturan perkalian ketika peristiwa tersebut saling berhubungan ya. Thank you. Gimana materinya? Mudah kan? Jadi kakak harap kalian bisa mengerti. Dan kalau misal ada yang masih kurang dimengerti, silakan bertanya sama kakak. Karena bertanya itu gratis. Jadi kalian jangan pernah sungkan untuk bertanya. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.